Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Matthew Evan Sembiring atau teman-teman bisa panggil saya Matthew. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pembelajaran yang kolektif dan inovasi dan juga pengetahuan baru dapat memberikan dampak yang berguna bagi suatu perusahaan. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, mari saya jelaskan. Yang pertama ada pembelajaran kolektif dan inovasi. Nah, pada masa kini itu, lingkungan sebagian besar organisasi itu menjadi lebih dinamis dan juga lebih kompetitif. Lalu persaingan juga lebih ketat, harapan pelanggan lebih meningkat, lebih sedikit waktu yang tersedia untuk mengembangkan produk-produk atau layanan-layanan baru. Nah, untuk berhasil dalam keadaan seperti ini atau masa kini, yang bergejolak ini, organisasi juga perlu memiliki orang-orang di setiap tingkat yang berorientasi pada pembelajaran dan peningkatan berlanjutan. Maka dari itu, organisasi juga membutuhkan pembelajaran yang lebih kolektif dan juga inovasi-inovasi baru dalam organisasi tersebut agar organisasi tersebut juga dapat bertahan dalam keadaan seperti ini. Selanjutnya ada penciptaan internal pengetahuan baru. Banyak organisasi memiliki subunit formal dengan tanggung jawab utama untuk penelitian dan pengembangan produk dan layanan baru. Dan beberapa organisasi juga memiliki subunit dengan tanggung jawab untuk terus menilai dan meningkatkan proses kerjanya juga dari organisasi tersebut. Selanjutnya ada akuisisi eksternal pengetahuan baru. Fungsi kepemimpinan yang penting adalah untuk mendorong dan memfasilitasi perolehan eksternal dari pengetahuan yang relevan. Ide-ide dan pengetahuan baru juga diperoleh dari berbagai sumber luar, termasuk publikasi hasil penelitian terapan, buku atau artikel yang menggambarkan pengalaman praktis, dan pengembangan praktik terbaik yang digunakan di tempat lain juga. Selanjutnya ada eksplorasi dan eksploitasi. Ketika menjelaskan tujuan pembelajaran kolektif dalam organisasi, perbedaan sering dibuat antara eksploitasi dan eksplorasi. Eksplorasi ini melibatkan menemukan produk, layanan, proses, atau teknologi baru yang inovatif. Sedangkan eksploitasi ini lebih melibatkan pembelajaran bagaimana membuat peningkatan bertahap dalam produk tersebut. Kedua proses pembelajaran diperlukan sampai batas tertentu dalam organisasi, dan kepentingan relatif mereka akan tergantung pada strategi kompetitif dan kecepatan perubahan dalam lingkungan organisasi tersebut. Tantangan yang sulit bagi para pemimpin adalah bagaimana mendapatkan manfaat dari kedua proses pembelajaran tersebut dan menghindari efek samping yang dapat merugikan dalam organisasi tersebut. Terlalu banyak penekanan pada eksplorasi contohnya dapat mengakibatkan biaya yang merugikan. Terlalu banyak penekanan pada eksploitasi dapat mengurangi fleksibilitas dan menghambat pengembangan produk dan layanan baru juga. Pemimpin yang efektif juga mengenali peluang dan menggabungkan dua jenis pembelajaran. Misalnya, metode yang biasanya dikaitkan dengan eksploitasi dapat digunakan untuk mengurangi biaya untuk bentuk eksplorasi yang lebih mahal, seperti contohnya penelitian dalam industri farmasi. Yang terakhir ada organisasi pembelajaran. Istilah organisasi pembelajaran telah digunakan untuk menggambarkan suatu organisasi yang belajar dengan cepat dan menggunakan pengetahuan untuk menjadi lebih efektif. Dalam organisasi ini, nilai-nilai pembelajaran inovasi, eksperimen, fleksibilitas, dan inisiatif tertanam kuat dalam budaya organisasi tersebut. Sumber daya diinvestasikan dalam mempromosikan pembelajaran. Pengetahuan dibuat dengan mudah tersedia bagi siapa saja yang membutuhkannya, dan orang-orang didorong untuk menerapkannya pada pekerjaan mereka. Keuntungan dari budaya belajar ditunjukkan dengan cara rumah sakit menanggapi pemogokan dokternya. Pedoman untuk meningkatkan pembelajaran dan inovasi ini ada berbagai macam. Di antaranya adalah merekrut orang-orang yang berbakat, mendorong apresiasi atas fleksibilitas dan inovasinya, mendorong dan memfasilitasi pembelajaran, membantu orang meningkatkan model mental mereka, evaluasi ide-ide baru dengan eksperimen skala kecil, memanfaatkan pembelajaran dari kejutan dan kegagalan, memanfaatkan pembelajaran dan memfasilitasi berbagai pengetahuan dan ide. Dan yang terakhir, pertahankan pembelajaran masa lalu dan pastikan penggunaan pengetahuan yang relevan secara berkelanjutan. Sekian pembahasan dari saya mengenai pembelajaran kolektif dan inovasi dan juga pengetahuan baru.
Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan berguna bagi teman-teman untuk kedepannya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah dan juga dari isi materi tersebut, saya sekali lagi minta mohon maaf. Sekian saya ucapkan, terima kasih.